warahmatullahi wabarakatuh. Saya Midya Rahma Batubara, mahasiswa BK semester 4 berperan sebagai konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Tricahyani dari BKPI UIN Suskaryo semester 4. Saya di sini berperan sebagai klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Di sini ya. Baik, ini dengan siapa? Saya Tata. Oh, Tata dari semester berapa? Semester 2, Kak. Sebelumnya Tata udah pernah belum masuk ke lab? Belum pernah lagi, Kak. Jadi di sini Tata ada yang mau Tata ceritakan atau gimana? Ada sih, Kak, tentang permasalahan keluarga saya. Sebelumnya Tata tahu nggak konseling itu apa? Yang kita tahu, Kak, dari belajar juga sebelumnya, konseling itu untuk membantu klien yang berada dalam masalah. Ya, nah karena Tata belum pernah melakukan konseling nih sebelumnya, jadi di sini kakak mau ngasih tahu kalau proses konseling ini kan kita lakukan hanya berdua, jadi sifatnya rahasia. Jadi Tata jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan atau menceritakan semua yang Tata rasain, karena Tata juga harus sukarela, jadi nggak ada yang terpaksa sih. Terus konseling kita berjalannya 30 sampai 40 menit lah, tergantung kapan siapnya dan Tata udah lega karena udah menceritakan semua masalah Tata. Jadi Tata udah bersedia belum untuk menceritakannya? Sudah, Kak. Oke. Nah, Tata mau menceritakan dari mana dulu nih? Dari apa sih, Kak? Jadi sekarang Tata boleh nih menceritakan kepada kakak apa yang Tata rasain, yang buat Tata kepikiran terus, nggak tenang, sampai akhirnya Tata datang ke labor BK ini. keluarga saya sih, Kak. Saya sulit untuk mengatakannya, Kak. Coba ceritakan aja, bawa tenang dulu, tarik nafas, sambil langsung cerita. Nggak bisa juga, Kak. Baik, kalau misalnya kakak masih belum bisa juga, nih coba kakak gambar di sini, kakak kasih kertas sama pena, apa yang ada di pikiran kakak, kakak tuangkan di kertasnya. Sudah, Kak. Nah, baik, ini apa nih maksud dari gambar kakak ini? Ada tulisannya ayah tiri, ibu, saya, nenek, terus ini maksud dari
Ini nih teman-teman saya, Kak. Jadi ini saya sekarang ini tinggal bersama nenek saya di rumah kami kan. Nah, terus ibu saya ini menikah bersama ayah tiri saya. Ayah saya kandung itu sudah meninggal, Kak. Oh begitu. Jadi inti permasalahannya ada di ibu kandung kamu yang menikah lagi. Iya, terus gara-gara ibu saya ini menikah lagi, saya itu dibully oleh teman-teman saya, Kak, karena mempunyai ayah tiri. Oh, jadi sekolah kamu pun terganggu karena ibu kamu yang nikah lagi, teman-teman kamu yang membuli, jadi membuat Tata kepikiran sampai dia nggak tenang gitu. Iya, Kak, gara-gara dibully di sekolah ini, saya itu kayak nggak fokus belajar, sering mengurung diri, terus jarang masuk sekolah. Dan ibu saya pun itu dia nggak pernah mikirin saya, Kak. Saya pun curhat nggak tahu sama siapa. Berarti peran ibu kamu setelah kita lagi hilang. Iya, Kak, menurut saya sih gitu ya. Dikarenakan ibu saya ini fokus dengan keluarga barunya gitu, Kak. Jadi kamu jarang dijenguk atau gimana nih? Uang jajan tetap jalan atau memang sama sekali nggak ada lagi? Kalau uang jajan ada, Kak, setiap bulannya dikasih ibu untuk saya dan nenek saya. Nah, tapi yang saya perlukan ini adalah kasih sayang seorang ibu, Kak, yang dimana semua kawan saya seperti ngambil rapor gitu kan. Hmm, mereka tuh diambilkan sama orang tuanya, ayah atau ibunya, sedangkan ibu saya tidak mau mengambilkan rapor saya. Terpaksa nenek saya itu sudah tua ya kan, Kak. Terus belum lagi dia sakit-sakitan yang susah jalan. Saya pun sungkan untuk meminta bantuan kepada nenek saya. Tata satu orang bersaudara atau punya adik, punya kakak? Kalau saya yang kandung sih saya sendiri, Kak. Saya tidak punya adik. Kalau misalnya adik dari ayah sama ibu saya yang baru ini, tiri saya ini, itu punya, Kak, punya anak satu lagi. Tata dari umur berapa ibunya nikah nanti? Dari saya kelas 4 SD sih, Kak. Kalau ayah tiri Tata ini tidak ada perannya atau kayak mana? Atau ikut-ikut ibu aja atau memang nggak sayang sama Tata? Yang saya rasakan sih dia kayak nggak peduli gitu sih, Kak, sama Tata. Dia lebih ke anaknya, anak kandungnya. Saya ini kayak dibiarin aja, kayak cuman ibu saya sih yang ngasih uang kan. Nah, kalau ayah saya ini nggak ada ngapa-ngapain, Kak. Oh, jadi karena mereka juga udah punya anak lagi, ibu Tata pun udah nggak peduli gitu sama Tata, karena pun Tata tinggalnya sama nenek. Dan teman-teman Tata membuli Tata karena punya ayah tiri gitu. Iya, Kak, karena kayak ibaratnya ini Tata ini kurang kasih sayang orang tua, jadi broken home gitu, Kak. Jadi sebenarnya Tata ini bukan, kalau dari materi nggak kurang gitu ya. Enggak, Kak, cukup. Tapi saya itu perlunya kasih sayang orang tua, Kak. Karena kan pada masa saya sekarang ini dari kelas 4 SD sampai kuliah saat ini, saya tidak merasakan kasih sayang kehangatan dari keluarga saya, Kak.
ditambah lagi punya adik tiri ya. Iya. Jadi Tata udah pernah belum mencoba untuk bicara sama ibu Tata atau ngomong ke nenek kayak mana biar ibu tuh baik lagi ke Tata atau ngasih kasih sayang ke Tata, udah pernah belum? Belum sih kak. Kenapa Tata belum mau gitu? Belum pernah coba? Kan udah lama kali itu dari SD sampai udah kuliah. Kalau itu Tata nggak tahu kak caranya gimana, cara bicaranya itu gimana. Kalau misalnya Tata bicara nanti ibu Tata tersinggung atau nenek Tata tersinggung, dia makin marah sama Tata. Jadi ibu Tata ini dia sifatnya yang suka marahin anak itu ya. Iya kak. Terus kalau misalnya dia udah marah tuh banyaklah kata-katanya keluar kak. Oh, kayak kata-kata kotor gitu ya. Iya. Perasaan Tata. Iya kak. Kalau ayah tiri Tata ini gimana? Dia nggak peduli kalau ibu Tata marahin, apa dia juga sebenarnya orang yang kayak gitu? Dia sebenarnya orang yang kayak gitu juga kak. Malahan dulu ibu Tata ini nggak pernah tuh ngomong-ngomong kasar gitu kan kak. Semenjak ada ayah ini ibu Tata tuh jadi ikut-ikutan kak. Oh, jadi kayak terpengaruh gitu ya? Iya. Pribadi ayah tiri kamu. Dulu pas Tata SD itu ibu Tata tuh selalu sayang-sayang Tata, nggak pernah ngomong-ngomong kasar gitu, ngomong kotor, nggak pernah mukul gitu. Semenjak ada ayah tiri ini, ibu Tata tuh langsung berubah menjadi berbicara kotor, kasar, kayak gitu kak. Nah, dari cerita Tata tadi kan katanya ayah Tata sama ibu Tata ini suka ngomong kasar nih kepada Tata. Contoh ngomong kasarnya ini kayak mana? Kayak misalnya pas terima rapor ya kan kak, kan nenek Tata yang ngambil, terus dia nelfon dapat ranking berapa kayak gitu kan. Terus nenek Tata bilang nggak dapat 10 besar, tuh langsung lah ibu Tata nelfon sama Tata lagi kayak anak bodoh. Terus dibilangnya percuma saya ngasih kamu uang tapi kamu itu nggak rajin belajar gitu kak. Jadi dari apa yang ibu dan ayah tiri Tata katakan yang membuat hati Tata sakit, gimana respon Tata? Saya sebagai anak ini kak inginnya itu mendapat dukungan dari orang tua saya kak, tapi yang saya dapatkan itu marah dari orang tua, kata-kata kasar, bilang anak bodoh segala macam gitu kan kak. Perasaan saya ini hancur kak, hancurnya kak. Udah tidak dapat dorongan dari orang tua, malah kata kasar yang ada. Sedih sekali ya jadi Tata, berarti ini udah berlangsung lama ya. Iya kak, dari saya kelas 4 itulah kak, semenjak ayah ibu saya itu nikah bersama ayah tiri saya. Berarti udah lama Tata mendapatkan kurang kasih sayang. Iya, dari Kak. ibu Tata. Nah tadi Tata juga ada kan cerita kalau Tata lagi dimarahi sama ayah dan ibu Tata, Tata mengurung diri di kamar. Tata ngapain aja tuh kalau ngurung diri? Kalau ibu saya atau ayah tiri saya itu marahin saya kan kak, saya itu di kamar saya kunci pintu, terus saya nggak keluar kak, saya nggak makan saya itu sering tarik rambut gitu kak. Berarti itu cara Tata untuk mengekspresikan emosi Tata. Iya kak. Selama ini berarti Tata dengan cara ngurung diri terus. Iya, terus nggak makan. Kalau misalnya saya lagi sedih itu kak, nafsu makan saya ini nggak ada kak. Nenek Tata tahu nggak kalau Tata kayak gitu? Enggak kak. Berarti ini rahasia, nggak ada yang tahu. Enggak. Lagi pula kalau saya kayak gitu juga nggak ada orang yang peduli kak. Dari yang Tata lakukan nih kalau lagi mengurung diri, sebenarnya
Kalau Tata ngurung diri kan tadi kata-kata nggak makan juga. Emang Tata nggak lapar seharian di kamar? Lapar kak, cuma menurut saya ini orang aja nggak peduli sama Tata. Gimana em, Tata mempeduliin juga diri sendiri? Tapi kalau Tata nggak makan-makan di kamar terus nyakitin diri, Tata juga bisa sakit, masuk rumah sakit, rugi juga untuk diri Tata. Nah, dari yang Tata bilang tadi kan Tata sampai nggak makan nih. Kalau Tata nggak makan kan Tata juga bisa sakit, masuk rumah sakit, jadi kasihan juga untuk diri Tata. Ya sih kak, kemarin itu Tata sempat masuk rumah sakit karena makanan lambung. Tapi orang tua Tata juga nggak peduli juga kak. Kan jadi kasihan diri Tata juga. Nah, selain nggak makan nih Tata biasanya ngelakuin apa lagi nih kalau lagi ngurung diri di kamar? Biasanya Tata tarik-tarik rambut sih kak, karena kan kalau misalnya Tata sedih itu kan nanti jadi pusing. Tarik-tarik rambut itulah solusi yang baik bagi Tata kak. Itu yang Tata rasakan. Jadi kalau misalnya Tata udah narik-narik rambut nih, itu pusingnya emangnya akan hilang? Sebentar sih kak, pas Tata tarik rambut itu. Terus selain narik rambut ada lagi nggak yang Tata lakukan untuk mengekspresikan emosi Tata? Berarti itu aja ya yang sampai fatal, sampai yang nggak makan, Tata masuk rumah sakit, narik rambut, makin buat pusing. Ya kak. Berarti Tata dalam mengekspresikan emosi Tata selama ini malah membuat diri Tata gak nyaman dan malah sakit ya. Iya, iya seperti itu kak. Menurut Tata mau gak lagi melakukan hal itu? Kalau sekarang ini Tata masih melakukan hal itu sih kak. Cuma Tata masih bingung gimana cara merubahnya. Berarti Tata bingung nih gimana cara merubahnya, mengekspresikan emosi Tata kalau lagi marah, kalau lagi sakit hati sama ibu dan ayah Tata. Iya kak. Jadi Tata udah tahu nih kan kalau misalnya cara Tata mengekspresikan emosi Tata itu selama ini negatif. Iya kak. Jadi Tata mau berubah nih. Iya, gimana caranya kak? Menurut Tata dulu nih gimana biar Tata tuh cara mengontrol emosinya stabil, nggak yang kayak tadi. Itu Tata belum tahu sih kak. Biasanya kalau mengontrol emosi itu Tata tarik-tarik rambut gitu kak. Coba Tata contohkan dulu gimana biasanya Tata untuk mengekspresikan emosi Tata. Saya Tata tarik-tarik rambut kayak gini kak. Itu sampai perasaan Tata gimana tuh Tata menarik rambut? Sampai perasaan Tata kak, kan biasanya ini kepala ini sakit sekali kak. Kalau ditarik itu kak, kayak gini kak, itu tuh sakit kepala saya hilang. Jadi kalau misalnya udah sampai puas gitu baru Tata berhenti narik-narik rambutnya. Iya kak. Berarti setiap ada permasalahan Tata melakukan itu untuk buat emosi Tata lebih stabil. Iya. Nah, coba Tata lakukan yang kakak contohkan ini ya. Dengan Tata narik nafas, relax, atau Tata kepal sambil kepal tangan Tata, dua-duanya sambil tarik nafas.
ngelakuin hal-hal negatif lagi ya, yang merugikan diri Tata sendiri sampai gak makan, bermimpi di kamar, melukai Tata sampai menyebut-nyebut rambut ya. Nah, coba Tata sebutin balik gimana cara mengekspresikan emosinya mulai sekarang. Pertama itu ketika emosi itu awalnya tarik nafas, lalu jika tidak bisa juga kepalkan tangan sambil tarik nafas. Jika seandainya berdiri, duduk, lalu kepalkan tangan, lalu baru tarik nafas lagi. Itu Kak. Coba Tata sebutin ulang apa aja yang cara-cara untuk mengekspresikan emosi Tata nih. Yang pertama itu ketika emosi kita harus tarik nafas. Yang kedua, jika misalnya emosinya tidak reda juga, kepalkan tangan lalu tarik nafas. Hembuskan. Jika seandainya berdiri, kita itu duduk lalu kepalkan tangan dan hembuskan nafas. Itu Kak. Seperti itu Kak. Yang terakhir jangan lupa kalau misalnya itu juga nggak bisa, Tata bisa menggambarnya. Oh iya Kak. Pokoknya dilakuin sampai Tata merasa rileks ya. Mulai tenang, emosi Tata udah mulai teratur. Oke Kak, jadi tips dari Kakak untuk meredakan emosi tadi besok akan saya lakukan. Jadi bagaimana dengan saya dengan orang tua saya itu Kak? Nah, kalau hubungan Tata dengan orang tua Tata ya tetap harus berjalan dengan baik. Kan gimana pun juga kehidupan Tata dan ayah kandung Tata. Jadi jangan sampai memutus hubungan itu. Tata juga harus tetap patuh dengan ibu dan ayah Tata. Tata dengerin aja. Kalau enggak Tata coba nih ngomong gitu ke ibu Tata baik-baik. Kalau Tata nggak berani ngomong langsung, Tata mulai dari chat atau Tata aja ibu Tata cuma berdua gitu ngomong apa yang Tata rasain selama ini. Bisa nggak? Tapi saya masih takut Kak, saya itu masih suka mendam dalam diri saya. Nah itu yang harus Tata ubah. Kalau misalnya Tata terus mendam sendiri, ibu Tata kan nggak tahu sebenarnya perasaan Tata gimana. Apalagi Tata di sana punya adik tiri kan. Pasti ibu Tata selalu menganggap Tata udah dewasa. Jadi mereka lebih mendingan adik Tata. Jadi Tata coba aja ajak bicara gitu. Iya Kak. Besok saya akan coba bicara pada ibu saya. Nah dari cerita Tata tadi tentang keluarga Tata, ada lagi nggak yang mau Tata ceritain, Tata sampein ke Kakak? Ada Kak, tentang saya pernah dibully dulu Kak. Sejak kapan tuh Tata dibully? Sejak kelas 2 SMA Kak, kelas 11. Oh, bentuk bulinya tuh yang gimana gitu? Dulu tuh saya itu kan pernah di ejek-ejek gitu kan Kak, karena orang tua saya bercerai. Terus saya dibuang ke kamar mandi, pas itu saya lagi buang air Kak. Terus saya dikunciin tuh sama teman-teman saya. Terus saya nggak ada temannya Kak. Orang yang bully itu menghasut orang lain Kak untuk jangan berteman sama saya. Oh, berarti yang bully ini nggak satu orang aja ya? Bukan Kak, dia kayak satu temenan itu Kak. Tapi dia menghasut orang. Tapi yang bully itu tetap satu itu aja Kak, yang satu temenan itu. Kayak satu geng gitu. Iya, satu geng. Nah, pas Tata dibully nih waktu SMA itu apa yang Tata lakukan kalau lagi dibully? Pas saya di kamar mandi itu kan Kak, saya
nggak berani untuk lapor ke guru karena yang bully ini kak dia pada dekat sama guru. Nanti kalau misalnya dia lapor ke guru, nanti saya pula nilai saya juga yang kena kak. Saya takutnya itu kemarin itu kak, jadi saya nggak melapor ke guru. Berarti Tata sebenarnya mau ngadu gitu. Iya kak, tapi karena saya tahu mereka dekat gitu kan kak, kayak orang tuanya itu dekat juga sama guru-guru, jadi saya tahan aja supaya nggak ngadu gitu. Kalau respon teman-teman sekitar Tata nih, teman-teman yang nggak membuli itu gimana? Ada sih kak kemarin itu yang melerai gitu kan, bilang stop bully tata gitu. Itu teman dekat saya kak, tapi lama kelamaan dia itu dipengaruhi juga sama orang yang tukang bully itu. Jadi saya nggak punya teman pas ke SMA itu sampai saya tamat kak, saya nggak punya teman. Berarti yang awalnya mau membela Tata jadi ikut-ikutan gitu. Iya, ikut-ikutan nggak berteman, tapi dia nggak bully kak, tapi dia nggak mau berteman sama saya. Ikut menjauh gitu. Iya. Berarti memang nggak ada sama sekali teman dekat Tata gitu waktu SMA. Nggak ada kak. Karena mereka takut juga gitu sama yang membuli. Iya, mereka takut dibully juga, terus mereka tuh udah dihasut juga kak, makanya nggak mau mereka berteman. Nah kalau di kuliah nih pertemanan Tata gimana? Ada macam aja sih kak, nggak ada yang mau bully, menguatkan, karena Tata itu kan dari keluarga yang kurang utuh gitu kan kak. Jadi selama berapa tahun Tata berkuliah? 1 tahun kak. 1 tahun ini aman-aman aja pertemanannya. Iya, aman-aman aja sih kak, cuman Tata takutnya mereka tahu latar belakang Tata pernah dibully, mereka malah membuli Tata gitu kak. Oh, jadi selama ini nggak ada gitu respon-respon negatif. Nggak ada kak, mereka nguatin Tata kak kalau pas mereka tahu kalau orang tua Tata itu udah bercerai. Nah, berarti Tata harus bersyukur gitu. Udah setahun juga mereka masih mau gitu temenan sama Tata. Iya kak. Yang mana dulunya malah orang-orang menjauh gitu. Iya. Jadi Tata harus syukur itu. Jadi kan pertemanan Tata nih beda waktu SMA sama kuliah, yang mana SMA suka bully Tata, yang kuliah ini malah mendukung. Jadi yang bisa Tata ambil atau bersyukuri apa yang sekarang? Saat ini sih kak, Tata bersyukur kali karena udah memiliki teman-teman yang baik yang nggak mau bully. Jadi pikiran Tata itu sekarang ini ada baiknya membuka pertemanan untuk orang baru, karena tidak semua orang itu sama. Nah, jadi gimana nih perasaan Tata, udah terkeluar semua yang mau Tata ceritain atau belum? Udah kak, alhamdulillah udah. Jadi udah lega ya. Udah kak, mulai lega. Nah, bagus nih kalau Tata berpikiran seperti itu. Jadi kan emang nggak semua manusia itu sama, lingkungan pertemanan sama. Jadi alhamdulillah Tata sekarang dapat teman-teman yang baik, beda sama yang dulu waktu SMA. Jadi Tata nggak usah perlu khawatir kalau teman-teman yang sekarang tuh bakal jahat. Semoga sampai Tata tamat atau di dunia kerja besok teman-teman yang baik aja, nggak ada lagi yang bully Tata. Iya kak. Nah, bagaimana Tata? Ada lagi yang mau Tata tanyain atau Tata udah merasa lega, cukup puas dengan pertemuan kita? Alhamdulillah Tata udah merasa lega sih kak. Tapi untuk cerita nggak ada sih kak. Untuk sekarang ini rasa Tata sampai sini aja kak. Oh iya, Makasih ya kak. ya sama-sama.
Nanti kalau kakak mau cerita lagi nggak apa-apa, kalau datang ke sini lagi, jumpai kakak lagi, jangan sungkan ya. Iya kak.